Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melakukan pembelajaran matematika dalam kondisi yang sehat. Nah, untuk bab yang akan kita pelajari hari ini adalah masih sama seperti bab kemarin, yaitu tentang relasi dan fungsi. Kalau kemarin yang kita pelajari adalah relasi, maka hari ini yang kita pelajari adalah tentang fungsi. Nah, di fungsi nanti yang kita pelajari adalah tentang fungsi dan bukan fungsi, domain, kodomain, range, banyak fungsi yang mungkin dari dua himpunan, dan macam-macam fungsi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat mengklasifikasikan fungsi dan bukan fungsi, kalian dapat menentukan domain, kodomain, range, kalian dapat menentukan banyak fungsi yang mungkin dari dua himpunan, dan kalian dapat mengklasifikasikan fungsi sesuai dengan macam-macam fungsi. Yang pertama kita bahas adalah tentang memahami konsep fungsi. Fungsi disebut juga dengan pemetaan. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, lambangnya seperti ini, tolong diperhatikan. Jadi, dikatakan fungsi itu harus memenuhi dua syarat ini. Syarat yang pertama adalah tiap anggota A memiliki pasangan di B. Jadi, semua anggota A itu wajib memiliki pasangan di himpunan B. Syarat yang kedua adalah setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B. Jadi, anggota A itu wajib memiliki satu pasangan di anggota B. Jika anggota A ini memiliki dua pasangan atau istilahnya lebih dari satu pasangan di anggota himpunan B, maka itu sudah tidak disebut lagi dengan fungsi. Mari kita perhatikan contoh ini. Ini gambar yang pertama. Apakah ini fungsi atau bukan? Mari kita cek, kita kaitkan dengan syarat dikatakan fungsi ini. Syarat yang pertama adalah tiap anggota A memiliki pasangan di B. Mari kita lihat. A memiliki pasangan, B juga memiliki pasangan, C juga memiliki pasangan. Nah, karena A, B, C ini sudah memiliki pasangan, maka kita lanjut ke syarat yang kedua. Setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B. Mari kita lihat. Nah, ini karena panahnya satu, maka A hanya memiliki satu pasangan. B juga memiliki satu pasangan, C-nya juga memiliki satu pasangan. Karena gambar yang pertama ini memenuhi dua syarat dikatakan fungsi, maka gambar yang pertama ini disebut fungsi. Kita beralih ke gambar yang kedua. Kita kaitkan dengan syarat yang pertama. Tiap anggota A memiliki pasangan di B. A ini memiliki pasangan di B. A-nya memiliki pasangan karena ini memiliki panah ya. A-nya memiliki pasangan, B memiliki pasangan, C-nya memiliki pasangan. Jika syarat pertama sudah memenuhi, setiap anggota A dipasangkan tepat satu. Mari kita lihat. A ini memiliki berapa pasangan? Dari gambar kita lihat 1, 2, karena panahnya 2. A ini memiliki dua pasangan, B-nya satu pasangan, C-nya satu pasangan. Nah, ini tidak memenuhi syarat yang kedua karena syarat yang kedua ini harus tepat satu. Karena ini memiliki dua pasangan, maka ini bukan disebut fungsi atau bukan fungsi. Nah, saya menyebutnya dengan kata selingkuh karena ini di anggota domain ini atau daerah asal ada yang memiliki dua pasangan. Jika daerah asal ini ada yang memiliki dua pasangan, itu disebut bukan fungsi atau selingkuh. Untuk gambar yang ketiga, mari kita lihat. Tiap anggota A memiliki pasangan di B. A punya pasangan, B tidak, C tidak. Nah, ini tidak memenuhi syarat yang pertama. Nah, kalau syarat yang pertama saja tidak memenuhi, maka kita tidak usah cek syarat yang kedua karena otomatis gugur. Ini bukan termasuk fungsi.
Saya biasanya menyebutnya dengan kata jomblo karena apa? Karena ada anggota di himpunan A yang tidak memiliki pasangan. Itu saya menyebutnya dengan jomblo. Karena ada yang tidak memiliki pasangan di B, maka ini disebut bukan fungsi. Lanjut. Selanjutnya yang kita bahas adalah domain kodomain ring. Coba kalian perhatikan fungsi berikut. Ini fungsi A atau himpunan A, ini himpunan B. Nah, fungsi ini memetakan himpunan A ke himpunan B. Domain. Nah, domain kita menyebutnya dengan daerah asal. Daerah asal itu adalah yang ini, sebelah sini adalah domain atau daerah asal. Berarti daerah asalnya adalah himpunan A sama dengan kurung kurawal buka A, B, C, D, kurung kurawal tutup. Kalian perhatikan penulisannya. Kodomain. Nah, untuk kodomain nama lainnya adalah daerah lawan atau daerah kawan. Kodomainnya adalah ini. Semuanya ini disebut kodomain 1, 2, 3, 4, 5. Karena kodomainnya adalah himpunan B, maka kita tulis B kapital sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, 4, 5 kurung kurawal tutup. Untuk ring, nama lainnya adalah daerah hasil. Jadi ring itu adalah himpunan B yang terkena panah saja. Nah, ini kita lihat yang terkena panah adalah 1, 2, 3, 4. 5-nya tidak terkena, maka ringnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini, tolong diperhatikan penulisannya. Lanjut. Banyak fungsi yang mungkin dari dua himpunan. Jika banyak anggota himpunan A dinotasikan dengan NA dan banyak anggota himpunan B dinotasikan dengan NB. Maka, jika yang dicari adalah banyak fungsi yang mungkin dari A ke B, rumusnya adalah NB pangkat NA. Namun, jika yang dicari adalah banyak fungsi yang mungkin dari B ke A, maka rumusnya adalah NA pangkat NB. Jadi, sebelum kita mencari banyak fungsi yang mungkin, kita harus terlebih dahulu menentukan NA dan NB sebelum masuk ke rumus ini. Contoh, diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, B, R, S, T. Tentukan banyak fungsi yang mungkin dari A ke B dan dari B ke A. Kita kerjakan yang dari A ke B terlebih dahulu. Jawab. Jadi sebelum masuk ke sini, kita cari terlebih dahulu NA dan NB. NA sama dengan 1, 2. Kita tulis angka 2. NB, banyak anggota B, 1, 2, 3. Jadi NB-nya adalah 3. Kemudian kita cari banyak fungsi yang mungkin dari A ke B. Dari A ke B maka rumusnya adalah NB pangkat NA. NB pangkat NA sama dengan NB-nya 3, maka kita tulis 3. Pangkat NA, NA-nya 2, maka pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Banyak fungsi yang mungkin dari B ke A. Kita lihat, banyak fungsi yang mungkin dari B ke A adalah rumusnya NA pangkat NB. NA-nya adalah 2. Pangkat NB. NB-nya adalah 3, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lanjut ke materi macam-macam fungsi. Jadi macam-macam fungsi itu ada 3. Yang pertama kita bahas adalah tentang fungsi injektif atau fungsi 1-1. Ciri-cirinya adalah jika fungsi f yang memetakan A ke B, setiap anggota B hanya memiliki satu kawan saja di A. Nah, dalam artian anggota B ini tidak boleh bercabang. Namun, boleh ada anggota B yang tidak memiliki pasangan di A. Mari kita perhatikan contoh yang pertama. Ini, V punya satu pasangan, I satu pasangan, R satu pasangan. Nah, ini disebut dengan fungsi injektif karena
anggota di himpunan B ini memiliki satu pasangan semua. Gambar yang kedua, kita perhatikan. P memiliki satu pasangan, Q satu pasangan, R satu pasangan. Namun ada satu anggota di himpunan B, yaitu S, tidak memiliki pasangan di himpunan A. Nah, ini tidak jadi masalah karena di sini tadi yang penting anggota di himpunan B ini memiliki satu pasangan saja di A. Namun, jika ada anggota B yang tidak memiliki pasangan di A, itu masih disebut dengan fungsi injektif karena di sini tadi boleh ada anggota B yang tidak memiliki pasangan di A. Gambar yang ketiga, P memiliki dua pasangan di A atau P bercabang, Q-nya punya satu pasangan. Nah, karena ini tidak memenuhi syarat fungsi injektif, karena ini bercabang dan di syarat itu anggota P tidak boleh bercabang, maka ini bukan disebut fungsi injektif. Yang kedua adalah fungsi subjektif atau onto. Ciri-cirinya adalah jika fungsi F yang memetakan A ke B, setiap anggota B memiliki kawan di A. Nah, ini dalam artian setiap anggota B harus memiliki pasangan di A, anggota B boleh bercabang. Bedanya kalau yang injektif tadi, di anggota B itu tidak harus memiliki pasangan di A, dan anggota B tadi tidak boleh bercabang, tapi yang fungsi subjektif ini, setiap anggota B wajib memiliki pasangan di A, dan anggota B boleh bercabang. Mari kita perhatikan gambar yang pertama. P memiliki satu pasangan, Q bercabang, R memiliki pasangan. Nah, ini anggota B boleh bercabang, memenuhi setiap anggota B ini punya pasangan di A, maka ini disebut dengan fungsi subjektif. Gambar yang kedua, P memiliki pasangan, Q memiliki pasangan, R memiliki pasangan. Nah, ini ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan di A. Karena ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan di A, maka ini menyalahi aturan ini. Setiap anggota B harus memiliki pasangan. Karena tidak ada pasangannya, S ini, maka ini bukan disebut dengan fungsi subjektif. Yang ketiga adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Ciri-cirinya adalah jika fungsi F yang memetakan A ke B, setiap anggota A hanya memiliki satu pasangan di B, begitu juga setiap anggota B hanya memiliki satu pasangan di A. Jadi intinya, kalau fungsi bijektif itu, anggota di himpunan A itu tidak boleh bercabang. Begitu juga sebaliknya dengan anggota di himpunan B ini juga tidak boleh bercabang. Ini kita lihat tidak ada yang bercabang, dan anggota di himpunan B juga tidak ada yang bercabang, maka ini disebut dengan fungsi bijektif. Untuk gambar yang kedua, kita perhatikan himpunan A. Ini himpunan A, anggotanya tidak ada yang bercabang, namun anggota di himpunan B ada yang bercabang, yaitu P ini bercabang, memiliki dua cabang. Maka ini bukan disebut dengan fungsi bijektif karena syaratnya adalah baik himpunan A maupun B tidak boleh ada yang bercabang. Bagaimana? Mudah kan? Semoga kalian paham ya dengan materi ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.